Di dalam bacaan rotib di samping zikir, kita juga dituntun untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang yang namanya perintah doa ini dianjurkan kepada kita untuk meminta apapun yang kita minta. Artinya bukan hanya urusan akhirat, bahkan urusan dunia pun Allah perintahkan melalui nabinya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pernah dijelaskan oleh istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan sallallahu kulla syai' hatta syi'sa hatta sis'a hatta syisa'. Mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala hingga tali sandal. Tali sandal. Kemudian turun anak sandal pabrik, ya mungkin sandalnya masih bikin sendiri, alas kaki pakainya seberapa harganya tali? Murah hadirin. Tapi diperintah oleh Rasulullah minta kepada Allah sekalipun urusan sandal. Semuanya minta sama Allah. Satu riwayat mengatakan salullaha kulla syai' hatta milih. Mintalah kepada Allah sehingga urusan garam suruh minta sama Allah. Apalagi urusan-urusan yang penting hadirin. Urusan yang sepele, urusan yang remeh, urusan yang kecil, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini perintahkan kita untuk berdoa. Apalagi urusan akhirat. Minta dijaga iman kita, minta dijaga Islam kita, minta rizki, minta mobil, urusan dunia ini, minta motor, njaluk bojo. Ya, artinya dikongkon donga maring Gusti Allah. Yang penting jangan maksa. Kalau Gusti Allah jangan maksa. Panjenengan mau minta yang muluk-muluk nggak apa-apa, tapi aja maksa Gusti Allah. Artinya kalau maksa ini nggak ada adabnya hadirin. Kalau misalkan minta muluk-muluk nggak apa-apa. Nabi perintahkan kalau minta yang besar sekalian. Kalau minta apa? Yang besar, tapi aja maksa terus aja bos kudu kayak gini, jangan. Allah yang tahu keadaan kita. Ya, makanya kalau kita mau minta sama Allah urusan dunia, apalagi urusan dunia jangan maksa. Kadang ana wong sing njaluk donga paring Gusti Allah, ya Allah, saya butuh uang 10 juta nggo bayar utang. Tolong ya Allah besiki dina Sabtu jam 10 esuk wis ana name jane nyong ya Allah, orang motor enggak boleh ini hadirin. Ya. Maning sing bujang-bujang ya Allah njaluk bojo sing ayu, sing matane biru, sing seksi, sing wong tuane sugih lu bari ijab kabul wong tuane mati dadi nyoleh warisan misalnya. Ini kan kurang ajar ini. Ya. Boleh kita minta yang muluk-muluk boleh enggak apa-apa. Muluk-muluk kayak misalnya. Ya Allah njaluk bojo sing ayu nemen, sing soleha, enggak apa-apa. Tapi aja maksa, ning ora kaipe ning ora gelem ya Allah. Kan maksa ini. Enggak boleh maksa seperti itu. Paham ya? Jadi minta sama Allah silahkan yang tinggi, yang besar, tapi jangan maksa. Dan yang paling penting yang kita minta hadirin, yang paling penting dan ini nggak pernah ditinggalkan oleh para ulama, yaitu minta afiah. Minta apa? Minta afiah. Nabi sampai mengatakan demikian. Sallallahu afwa wal afiyah fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqin khairan minal afiyah. Nabi bersabda, mintalah kalian kepada Allah apa yang diminta? Afwa. Afwa ini penghapusan dosa, minta maaf, minta ampun kepada Allah. Wal afiyah. Afiyah ini ya, keselamatan dalam agama dari fitnah, ataupun mungkin keselamatan di badan dari penyakit, dan juga keselamatan dunia minan nasi wa syururihim, daripada manusia dan kejahatan-kejahatan mereka. Jadi afiah ini menyeluruh hadirin. Nanti kita jelaskan. Kata Rasulullah, mintalah afwa wal afiyah. Makanya
kalau kita sering dengar doanya Ustadz, Kiai, habaib kita, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afadat daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ini Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah ini sering diucapkan. Memang Nabi Muhammad memerintahkan mintalah kepada Allah afwa wal afiyah. Kenapa? Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakin khairan minal afiyah. Sebab sesungguhnya seseorang tidaklah diberi itu seseorang setelah dikasihkan, diberi iman, diberi Islam, tidak ada yang lebih baik kecuali afiah. Panjenengan dikasih iman Islam, alhamdulillah, ini pemberian yang besar. Kata Rasulullah, ba'dal yakin, setelah iman, setelah Islam, tidak ada yang lebih baik kecuali afiah. Makanya afiah jangan ditinggalkan hadirin. Apalagi urusan dunia. Ma'al lutfi wal afwi wal afiyah. Ya Allah, saya minta ini disertai dengan maaf, disertai dengan kelembutan, disertai dengan afiyah. Ya Allah, saya minta bisnis ini sukses, disertai dengan afiyah. Artinya apa hadirin? Dunia yang kita minta, kalau kita disertai dengan afiyah, insya Allah dunia itu tidak akan membuat kita mudorot. Dunia itu tidak akan membuat kita bahaya. Dunia itu tidak akan membuat kita celaka. Tapi dunia yang diberikan Allah, ini akan bermanfaat untuk kita. Ini yang kita harapkan. Terus iki panjenengan jaluk mobil, tembe dingo telung dina tabrakan kecelakaan mlebu rumah sakit. Ya sawise kowe ya Allah ngerti ora tuku mobil, ini mobilnya gawe celaka kayak gini. Ya, makanya kalau minta dunia ma'al afiyah. Oh panjenengan jaluk ya Allah minta istri yang cantik, yang ini, yang ini, yang ini, ora dimen afiyah. Seminggu minggat bojone misalkan. Ya percuma kan? Ya, ma'al afiyah. Ini penting hadirin, penting sekali. Sampai Rasulullah mengatakan tidak ada pemberian yang lebih baik setelah yakin. Artinya iman Islam ya melebihi daripada afiyah. Makanya dalam rotib kan Allahumma jammilna wa iyyahum bil afiyah. Enggak pernah ditinggal, ulama enggak pernah tinggal doa ini. Makanya panjenengan pun ketika doa jangan ditinggal, minta afiyah. Kalau afiyah seperti ini loh hadirin, gambarnya seperti ini. Panjenengan punya mata, matanya bisa melihat, itu afiyah. Ya. Panjenengan punya telinga, telinganya bisa mendengar, itu afiyah. Panjenengan punya kaki, kaki bisa berjalan, itu afiyah hadirin. Itu afiyah. Artinya apa? Anggota tubuh kita ya diberi kesehatan oleh Allah, ini namanya afiyah. Paham ya? Panjenengan punya agama Islam, iman Islam, kemudian panjenengan melakukan perintah Allah dengan baik, itu afiyah hadirin. Artinya apa? Panjenengan enggak dirusak dengan fitnah. Panjenengan dikasih afiyah dalam urusan agama. Panjenengan dijaga iman Islamnya sampai mati dalam keadaan iman Islam, itu afiyah hadirin. Itu afiyah dalam urusan agama. Panjenengan bisa hadir pengajian, bisa datang ke tempat-tempat yang baik, ibadah, itu afiyah dalam agama. Kalau afiyah dalam badan diberi kesehatan. Begitu pula ulama mengatakan yang namanya afiyah salamah fi ahli wa mal minal ibtilaat. Jadi yang namanya afiyah itu kalau dalam keluarga ataupun harta kita, keluarga dan harta kita, ini adalah keselamatan daripada segala macam musibah. Artinya apa? Kalau panjenengan punya keluarga, punya harta, diberi afiyah sama Allah Subhanahu wa taala, berarti harta dan keluarga panjenengan akan dijaga oleh Allah dari segala macam mara bahaya dan musibah. Makanya jangan lupa minta afiyah. Ya, ini ulama selalu seperti itu hadirin. Enggak pernah ulama ini apa istilahnya enggak minta afiyah, pasti minta afiyah. Ya, makanya ketika di Indonesia sering kita dengar sebutan sehat wal afiat. Cuman sayang kur sehat tok. Kudune dalam semua bidang hadirin. Mudah-mudahan ente oleh rezeki ma'al afiat. Ente oleh bojo ma'al afiat. Ente oleh bisnis ma'al afiat. Kita mbek sehat tok nang Indonesia, sehat wal afiat. Liyane durung ya. Ngoliane tambah dewek wal afiyah, wal afiyah, wal afiyah semuanya. Amin ya robbal. Kembali lagi ke masalah doa hadirin. Orang-orang dahulu wa kana ba'du salaf yas'alullah fi sholatihi kulla hawaijihi hatta milha ajinuhu wa alfun syatahu. Kata ulama, orang-orang dahulu ini
dalam sholatnya hadirin. Ketika sholat mereka doa juga urusan dunia, sekalipun urusan makannya ternak. Ya. Makannya apa? Ternak. Kadang mereka punya kambing, punya sapi. Ini makan ternak hadirin. Panjenengan pernah mikir boleh? Duwe ayam, duwe wedhus, terus nyaluk ya Allah, mudah-mudahan dimain pakan wedhus. Pernah nggak minta seperti itu? Enggak hadirin. Takon sing duwe wedhus. Ora tondonga masalah pakan wedhus. Ini kata ulama-ulama dahulu, orang-orang dahulu ini ketika selesai doa atau dalam sholatnya mereka minta sama Allah apa? Minta makan, minta pakannya kambing, ya pakannya hewan, atau bahkan minta garam untuk mengadoni tepung. Garam diminta hadirin. Ya, jadi doa ini nggak harus yang tinggi-tinggi, doa ini nggak harus yang besar-besar. Tapi doa ini ya sesuatu yang kecil kita minta sama Allah, insya Allah akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan yakinnya seperti ini hadirin. Harus punya keyakinan. Apa yang kita minta kepada Allah dari doa kita harus punya keyakinan, pasti akan dikabulkan. Yakin kudu. Ya, kalau nggak yakin percuma. Kalau nggak yakin percuma. Wah, zaman ini mari Gusti Allah. Panjenengan sekarang dengarkan ceramah saya, dengarkan mauidhah kita orang, dengarkan tausiah saya. Terus panjenengan nggak yakin, orang bakal manfaat. Nggak bakal manfaat. Allah Habib mau ngomong apa kai? Nggak bakal manfaat. Tapi kalau panjenengan yakin, dengarkan kalau yakin, wah iya omongannya iya. Pasti panjenengan akan mendapatkan manfaat dari ceramah ini. Begitu pula panjenengan sama Allah, kemudian nggak yakin, ya nggak akan ada manfaatnya hadirin. Ya, jadi kalau doa sama Allah harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah kita berdoa kepada Allah membuktikan bahwa kita sebagai hamba benar-benar membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua yakin semua yang ada dalam hati kita, daripada keinginan-keinginan kita, yang kita harapkan, yang kita inginkan, baik dunia maupun akhirat, Allah ini maha tahu hadirin. Nggih. Kira-kira panjenengan pengen sesuatu, kemudian tersembunyi dalam hati, belum diucapkan, belum disampaikan kepada Allah, masih dalam hati. Kira-kira Allah tahu nggak? Pasti kan? Loh, ngapain panjenengan donga? Ning Gusti Allah wis ngerti. Ngapain kita berdoa kalau Allah sudah tahu? Yo ya, jawabannya apa? Kita berdoa ini hadirin membuktikan kalau kita ini hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya Imamul Haddad memberikan qasidah, membuat qasidah, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Qad kafani ilmu rabbi, Allah sudah tahu hadirin. Gusti Allah ngerti yang ada dalam hati kita, Allah tahu. Yang belum disampaikan masih di hati kita terlintas, Allah tahu. Bahkan mungkin panjenengan belum terlintas di hati, Allah sudah tahu. Ya. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, dari permintaanku dan juga usahaku. Allah tahu usaha saya seperti apa, doa saya seperti apa, keinginan saya seperti apa. Allah maha tahu. Fa du'ai wabtihali, tapi tetap ya Allah, saya tetap berdoa kepadamu, saya tetap meminta kepadamu ya Allah, sekalipun engkau sudah tahu apa keinginan saya ya Allah. Fa du'ai wabtihali, ini loh ya Allah doa saya, ini loh ya Allah keinginan saya, ini munajat saya. Maksudnya apa? Syahidun li biftiqari, membuktikan bahwa saya ini hamba yang butuh kepada engkau ya Allah. Paham ya? Jadi doa sekalipun panjenengan belum melihat bentuk pengkabulan doanya, tapi dengan panjenengan berdoa sudah dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad.